Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan Artificial Intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Siap, jelas ini apa? Ya, silakan duduk. Terkait geopolitik. Ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri agar beliau Berikut penjelasan Gatot mengapa Prabowo terpaksa memilih Gibran. Secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan ada yang digugat mengenai batas usia minimum. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak nganggap bisa berubah sekarang ini. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau mau dia aja kan gitu. Tapi Pak ya kalau ngomongin Gibran ya Pak ya. Saya pernah ngusulin dia sekolah lagi loh Pak. S2. Jadi kan gini ya. Problemnya Mas Gibran menurut saya tuh dia tuh lack of trust Pak. Kepercayaan kita terhadap kualitas dia itu kurang gitu dibandingkan dengan wakil-wakil presiden lainnya kan. Ada Mulyono, Maruf Amin, JK, nggak usah bilang Hatta, ada Umar Wirahadikusuma itu kan hebat-hebat tuh. Tri Sutrisno, Megawati Soekarno Putri itu kan wakil-wakil presiden yang hebat-hebat. Tapi kok kita kelihatannya agak nggak percaya juga. Itu buktinya kan Purnawirawan tuh kan kalau nggak salah hipotesanya, waduh ini kalau presiden berhalangan tetap gimana? Yang menggantikan nih siapa tidak? Maka saya usulkan ke Mas Gibran, udah ambil S2 aja. Kemarin kan ada isu Gibran ke Papua, walaupun sekarang diralat lagi sama Yusril tuh. Menurut lo? Gak tenang lah gue. Nah kalau dia ke Papua, apa yang diharapin sebenarnya sih? Walaupun diralat sama Yusril udah ya, bukan dia yang ke Papua. Ya Gibran diisi itu kan Gibran protes pasti kan. Kan Gibran itu musuhnya di Papua supaya dia belajar tentang politik dunia. Papua sekarang itu ada center of gravity dari Asia Pasifik. Kenapa harusnya dia ke Papua? Harus supaya dia belajar geopolitik, dia belajar environment ethics, dia belajar ya soal local culture. Itu kalau dia mau maju 2029, mestinya dia bilang sama Pak Prabowo, saya bukan sekedar
Des Papua, saya ingin punya istana di Papua. Sampai 2009 saya mau magang di situ, belajar segala macam. Semua belajar mana di situ. Apalagi sudah potensi 3 juta hektar kan. Itu siapa ini gitu. Ya terus kok kenapa dibatalin? Ya pasti dia merasa dia tidak mampu atau tidak sesuai dengan petunjuk bapaknya. Kan dukunya bilang beda. Nggak, maksud gue juga setuju. Harusnya dia ke Papua aja sekalian dia belajar kan. Iya, sampai 2009 jangan balik-balik ke Jakarta. Di Jakarta ya dia bagi-bagi skincare lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah brain care. Jadi kalau nggak jadi ini, yang rugi itu dia apa rakyat Indonesia sebetulnya? Dia nggak jadi ke Papua nih. Dia nggak ngapa-ngapain juga, rakyat Indonesia nggak ada ruginya. Justru dia yang mesti belajar sebagai anak muda. Konflik, gimana ketegangan antara Indonesia dan Australia, kan udah deket Australia itu kan. Bahwa di Australia, di Darwin tuh pemerintah Australia memfasilitasi naval, apa namanya, angkatan laut Amerika untuk parkir di situ tuh. Dia pasti apa ya, mantau Indonesia dong pasti kan. Beberapa senjata kendali jarak jauh itu dari Australia itu diarahkan justru ke Indonesia tuh. Itu kan Gibran mesti paham. Masa dia paham soal, dari situ dia belajar tentang aura politik dunia, bukan aura farming doang. Saudara Menko, karena memang sudah lengkap sebetulnya tidak perlu panjang lebar keynote address saya. Sudah lengkap kan yang beliau sampaikan. Tapi saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepimpinan yang saya belajar ialah pilihlah tim Anda yang terbaik yang bisa kau pilih. Itu yang saya belajar. Sama dengan kalau kita mau bikin tim sepak bola, pilih yang terbaik yang ada, ya kan? Kalau memang belum berhasil, minimal kita berusaha, kan begitu. Jadi, kenapa saya sebut ini? Karena saya teruskan saja, memberi pengarahan itu tidak terlalu sering, memberi petunjuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu lama. Saya memberi petunjuk kepada saudara Yudhoyono ini, saudara AHY, tidak sering dan tidak panjang lebar. Saya sampaikan ini intinya, beliau bisa nangkap, dan saudara tadi ini yang saya sampaikan inilah sebenarnya yang Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tapi satu waktu nanti ada 2 anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh, nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Maruf Amin lebih cepat. Gitu. Hilang mengalami pemakruf aminan lebih cepat. Yes. Itulah. Oke. 2029 kira-kira PDI itu jadi wakilnya Pak Prabowo atau maju sendiri? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin nggak sama Surya Paloh dibocorin? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waketum partai yang baru dipanggil Pak Jokowi dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Berarti kan kok selalu bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu AHY nggak disalami nama Gibran gitu? Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Gitu ya? Ya apa aja yang gue ketemu orang, gue pikir cuma ngomong-ngomong ringan, kejadian. Pesan-pesan buat Bu Mega juga biasa, buat Mas Gibran lah. Mas Gibran tolong sampaikan Mas Gibran ke bapak yang di Pati itu, ya hati-hati sama bendera, karena bendera itu ketika digerakkan oleh semangat itu menjadi sebuah kekuatan, dan belajar dari Pati. Jangan coba-coba membuat Pati. Sejak pencalonan Gibran yang kontroversi itu. Di Mahkamah Konstitusi juga sudah menjadi catatan, bukan catatan nasional saja, jadi catatan internasional. Saya sudah memperkirakan bahwa ke depan dalam tempo yang tidak terlalu lama dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, ini akan menimbulkan perkara di kemudian hari. Melanggar undang-undang, artinya melawan cita-cita kenegaraan kita.
kedua korupsi, ketiga penyuapan, keempat melanggar pidana berat, dan yang kelima itu melakukan tindakan tercela. Jadi saya melihat tindakan tercela ini yang akan menjadi poin akan dimajukan di dalam forum DPR, MK maupun parlemen. Prabowo Subianto tidak pernah menolak usulan dari Forum Purnawirawan ini. Oh. Tidak pernah menolak. Dan gitu ya. partai-partai politik juga tidak pernah ada yang menolak. Tidak Saya ada. potong sedikit, Pak. Ya. Artinya kalau Pak Prabowo sebagai presiden katakanlah tidak setuju atau menolak, dia bisa langsung mengajukan keberatan itu? Oh bisa, dia kan ketua umum partai. Atas nama ketua umum partai. Iya, dan dia juga dalam tanda petik sesungguhnya ketua umum Koalisi Indonesia Maju kan? Dalam tanda petik kan? Karena dia yang mimpin pemerintahan. Gak pernah ada tuh. Jadi menurut saya ini peluangnya ada. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Gak pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Maaf, Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya bertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih, Pak. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Memang nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak selesai, kasihan. Ya. Oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semua diri. Oke. Kami bersumpah dengan ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi. Persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkehayatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Oke. Saudara-saudara sekalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatan harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI, mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita kita duduk ke MPR. Maka saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa nama. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, nah tadi sudah sampaikan, kalau kita serahkan kepada yang tadi itu, saya tidak meragukan, serahkan tidak bangsa ini ke depan. Ya, oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran Kor 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya pada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dan sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir. Kalau terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Sudah hamil harus dicek biodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Yang cewek-ceweknya harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika
kita ngambil harus dicek. Dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Sampaikan dulu tidak ada asal susunya dilihat dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di. Dah, ya. Duluan ketemu Ibu Mas Gibran. Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua akan dilibatkan, UMKM, warga lokal dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri? Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam, ada diskusinya dulu kan? Saya maunya di sini. Bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah, solar katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin. Apa pembangkit listrik tenaga sampahnya menghasilkan listrik 8 megawatt, tapi inti dari adanya mesin itu untuk nama mesinnya gasifier. Kita pengen baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kalau anak milenial, dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Pengusaha. Jadi pengusaha ya. Masih mau ngelamar kerja. Jadi pengusaha aja ya. Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang ya. Ciptakan lapangan pekerjaan. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, Bu, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih, Bu, ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Nah, ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu.
Tadi katanya mau bahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Ya kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik. Satu lagi nih. Nangis sama kostum apa mas Mauri? Pakai kostum apa? Semberitannya dari bawah mas. Semberitannya dari bawah. Semberitan.